Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi di bulan yang agung, bulan yang dinamai bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Sya'ban. Semoga Allah menerima dan menerangi jiwaku dan kalian dengan cahaya keridaan Allah. Tunggal dalam kesempurnaan, tunggal dalam keabadian, Maha Tunggal melimpahkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maha Tunggal memiliki dunia dan akhirat. Maha Tunggal memiliki kerajaan alam semesta. Maha Tunggal membangun alam semesta dari tiada. Maha Tunggal mengasuh seluruh makhluk yang ada di alam semesta, di alamul barzakh dan di alamul akhirah. Maha Tunggal yang memberi, yang dengan mengingatnya tenanglah hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketenangan terbesar, ketenangan terkuat, ketenangan terhebat adalah dengan mengingat Allah, Sang Pencipta, Sang Baik. Semakin banyak hamba mengingat Allah, semakin tenang hatinya, semakin indah keadaannya dunia dan akhirat. Karena yang mengingat Allah, maka ia bersama Allah. Jika ia bersama Allah, apa yang dirisaukan? Tiada lagi yang ia risaukan, karena ia bersama Rabbul Alamin, bersama kekal, bersama kasih sayangnya, bersama kelembutannya, bersama Sang Maha Pelimpah anugerah yang siap melimpahkan anugerah apapun yang ia dambakan dan ia butuhkan. Maha mencukupinya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maha mempermudah kesulitan hambanya dari segala hambatan kesulitan. Maha menjadikan musibah sebagai pencuci dosa, dan Maha menjadikan musibah tersingkir dan dosa dihapuskan dengan kehendaknya Allah yang Maha melimpahkan anugerah bagi hamba-hamba yang mengingatnya. Ya Ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani wa ghafartu ala ma kana minka fala ubali. Wahai keturunan Adam, jika kamu mengingatku dan berharap kepadaku, ku ampuni dosa-dosamu tanpa mempertanyakan lagi. Dialah Allah yang Maha menghapus kesalahan hamba dengan hamba mengingatnya. Maka ingatlah Allah. Allah semakin hari semakin jarang disebut lisan, semakin jarang diucap lidah, semakin jarang yang mengingatnya, maka semakin banyaklah musibah, semakin banyaklah kesulitan, semakin banyaklah kegundahan, semakin banyaklah kesedihan, semakin banyaklah kesempitan. Tiada sebab lain kecuali semakin sedikit yang mengingat Allah, semakin sedikit yang percaya kepada Allah, semakin sedikit yang berharap kepada Allah, semakin sedikit yang meminta kepada Allah, semakin sedikit yang menganggap Allah lah yang Maha berwibawa, Allah lah yang Maha menentukan. Usaha dan berusaha janganlah diam, namun ketahuilah ketentuan tiada lepas dari genggamannya. Yang Maha mengetahui berapa jumlah nafasmu, dan dialah yang memberikan setiap nafasmu. Maha mengetahui berapa detak jantungmu akan berakhir gelap.
Maha mengetahui berapa hari sisa kehidupan kita yang dipinjamkannya untuk kita, berapa hari lagi kita diberi kesempatan untuk rukuk dan sujud kepadanya. Wahai yang hadir dalam perkumpulan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di majlis yang kita namakan majlis Rasulullah, pada dirimu lah harapan Sayyidina Muhammad, pada dirimu lah Sang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan bangkitnya kembali umat. Karena kita di sini selalu mengingat dan membangkitkan semangat untuk kembali kepada sunnah Sayyidina Muhammad, tuntunan Sayyidina Muhammad, ketenangan Sayyidina Muhammad, kedamaian ajaran Sayyidina Muhammad, kerukunan yang diajarkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, budi pekerti terindah, budi pekerti yang paling ramah, budi pekerti yang paling luhur, budi pekerti yang paling suci, budi pekerti yang paling indah, budi pekerti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat, perintahlah hari-harimu untuk menjadikan dirimu sebagai orang-orang yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluargamu, pada teman-temanmu, dengan handphone, dengan ucapan, dengan tulisan, dengan apapun yang kau miliki. Jadikan hari-harimu, matahari dan bulan menyaksikanmu sebagai orang yang membantu dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan bumi yang kau lewati saat ini, mulai keluar dari tempat sampai ke tempat ini, sungguh Allah telah mengharamkan kaki yang melangkah menuju tempat ke jalan Allah, diharamkan oleh Allah dari api neraka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, man irtadat qadamah fi sabilillah haramahullah 'ala nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bergerak, maksudnya melangkah kedua kakinya menuju jalan Allah, majlis ta'lim, majlis zikir, masjid, salat jamaah, tempat ibadah, silaturahmi Islami, ziarah, dan tempat-tempat mulia lain, tempat-tempat menuju tempat ibadah adalah fi sabilillah haramahullah 'ala nar. Maka kedua kakinya diharamkan oleh Allah dari api neraka. Hadirin hadirat, kalau sudah kedua kakinya diharamkan dari api neraka, maka seluruh tubuhnya tidak akan masuk api neraka, karena kaki tidak terlepas dari tubuh. Demikian hadirin, saat seluruh hamba dibangkitkan, maka ketika tubuh akan masuk neraka, kaki akan diharamkan Allah masuk neraka, tidak jadi buat dia masuk neraka. Kalau kaki sudah demikian termuliakan yang menuju tempat-tempat ibadah, lebih-lebih lagi jiwa yang menuju Allah, yang membantu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kau bangun sholat subuh, teman-temanmu SMS barangkali belum bangun sholat subuh, yang itu berhasil atau tidak dapat pahalanya. Waktu sholat lainnya saling nasihati bersolat, hadirin hadirat, jangan seperti itu. Harga yang tidak berarti rupiahnya, tapi hal itu adalah juga membangkitkan syiar daripada ucapan-ucapan yang tidak membawa pahala, bahkan mungkin membawa dosa. Hadirin hadirat, hal-hal yang remeh-remeh seperti itu tidak kecil di saat kau sudah berada di bawah gundukan tanah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah SWT berfirman, "Bilanya syaitan rajim, man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang mengucapkan lebih indah dari orang yang mengajak kepada Allah, mengajak orang sholat, mengingatkan orang sholat,
ingatkan orang ibadah, ingatkan orang menjauhi dosa. Tidak ada ucapan yang lebih indah dari itu. Dan beramal saleh dan berkata aku berat pada muslim. Allah menjadikanku dan kalian semua dalam kelompok itu. Amin. Bawa cita-cita Sayyidina Muhammad, bawa kelembutan dan kedamaian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini bulan aku, bulan ini bulan luhur, bulan ini bulan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara-saudariku yang mulia, bangkitlah dari majlis ini dengan membawa semangat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akan kau lihat keberkahan berlimpah pada hari-hari ini dan kemudahan dibuka seluas-luasnya oleh Sang Maha meluaskan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kullu man ya'syar Muhammad bi amani wa salam, dikatakan oleh para penyair kita, para ulama kita, orang yang rindu kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan aman dan selamat dunia dan akhirat. Orang yang rindu kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Rasulullah SAW, Allah berikan kecukupan di dalam kehidupannya dan dia akan bersama Rasulullah SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan di bulan ini pula malam yang agung, yaitu malam nisfu Sya'ban, tepatnya malam Ahad yang akan datang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan di dalam Sahih Ibnu Hibban bahwa Allah mengawasi penduduk bumi di malam nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban. Allah mengawasi penduduk bumi dan mengampuni semua penduduk bumi kecuali yang menyembah selain Allah dan yang suka bertengkar, punya sifat suka bertengkar dengan orang lain, suka berdebat dengan orang lain, yang begitu tidak dapat pengampunan. Semoga kita semua mendapatkan pengampunan dari Allah. Malam ini sebelum malam nisfu Sya'ban sudah diampuni oleh Allah Subhanahu. Di hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan lainnya, ketika suatu malam Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar, maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengikuti kemana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kuburan Baqi dan berdoa. Setelah itu kembali ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, ada apa ya Rasulullah? Doamu panjang sekali. Di kuburan Baqi berziarah. Rasul SAW berkata, wahai Aisyah, tahukah kau ini malam apa? Ini malam nisfu Sya'ban, malam di mana banyak Allah mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya kecuali orang yang menyembah selain Allah dan orang yang suka bertengkar. Banyak riwayat tentang ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala mencatatkan ketentuan Allah yang akan datang sampai malam 15 Sya'ban tahun yang akan datang. Apakah hamba itu akan diwafatkan di tahun ini atau akan sampai usianya sehingga malam nisfu Sya'ban di tahun yang akan datang. Dan rezekinya dan juga ketentuan-ketentuan lainnya. Maka para ulama kita mengajarkan untuk memperbanyak doa di malam itu. Maka diajarkan membaca surat Yasin 3 kali sebagaimana yang saya sudah tahu. Pertama, dipanjangkan usia. Yang kedua, supaya diampuni dosa. Lalu diluaskan rezekinya. Bahir dan batin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, doa-doa di malam nisfu Sya'ban itu dikabul oleh Allah. Disunahkan, diajarkan oleh para ulama kita untuk membaca surat Yasin. Kenapa? Karena lebih dari 25 riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Sunan Imam Baihaqi Al-Kubra,
Rabi'ul Tabrani, Musnad Ahmad dan lainnya, bahwa Yasin qalbul Quran. Rasulullah sabda surat Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran Al-Karim. Maka daripada membaca Al-Quran secara keseluruhan dunia panjang, baca surat Yasin. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Yasin dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosanya, kata Allah lahu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka oleh sebab itu di malam Sya'ban, malam yang sangat agung, ditentukan ketentuan kita setahun yang akan datang, kita memperbanyak doa malam itu. Insyaallah acara nanti malam Sya'ban sukses. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dijelaskan di dalam Sunan Al-Kubra oleh Imam Baihaqi bahwa Imam Syafi'i berkata 5 malam mustajab doa. Malam Sya'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam 1 Rajab dan malam Jumat. Ada riwayat lain juga artinya malam-malam seperti malam Idul Adha dan malam Lailatul Qadar dan lainnya. Namun Imam Syafi'i mengambil 5 malam yang jarang diketahui orang. Kalau Lailatul Qadar semua orang sudah tahu, malam itu saja doa. Tapi seperti malam 1 Rajab, malam Jumat, malam Nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, ini banyak orang tidak tahu. Malam Idul Adha, Idul Fitri, orang dalam ghaflah, dalam dosa, dalam maksiat, justru malam itu mustajab doa. Itu Imam Syafi'i menyampaikan kepada kita rahasia kemuliaan-kemuliaannya. Kenapa dikenal oleh umat? Imam Syafi'i tidak menyebut malam Lailatul Qadar karena semua orang sudah tahu. Jadi disebut yang tidak diketahui orang supaya orang tahu. Kita melewati beberapa malam Jumat dalam kehidupan kita di saat itu mustajab doa. Hadirin saudara-saudariku yang dimuliakan hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu layak bagi kita untuk memuliakan malam Nisfu Sya'ban itu. Sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari ketika Imam Masjid Kuba, setiap kali sholat dia selalu membaca surat Al-Ikhlas Al-Fatihah yang juga. Setiap kali sholat dia selalu membaca surat Al-Fatihah. Dari dahulu Al-Ikhlas baru surat lain. Jadi Fatihah, Al-Ikhlas baru surat lain. Al-Ikhlas tidak mau dilepas. Makmumnya protes. Kamu ini kenapa setiap surat Al-Ikhlas dibaca? Baru surat lain. Maka Imam berkata, kalau kalian mau aku jadi imam, aku tak gini. Kalau enggak orang lain yang jadi imam, aku mau berubah. Maka para makmumnya cinta pada imam ini. Namun sebagian mengadukan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini bikin ajaran baru nih. Ya, begitu. Apa? Setiap isbatnya ini pada surat Al-Ikhlas. Baru surat lain. Kenapa Al-Ikhlas dia dahulukan dibaca terus? Beda. Kenapa Al-Ikhlas sama surat lain? Kenapa harus Al-Ikhlas terus baru surat lain dibaca? Panggil Rasulullah SAW. Kenapa kau baca surat Al-Ikhlas setelah Fatihah baru baca surat lain? Dia berkata, ini aku bohong. Tidak ada jawaban apa-apa yang disebut. Aku cinta sama surat Al-Ikhlas. Aku tidak bisa hanya kalimat Allah. Maka Rasulullah kata, buka iya falah terjana. Cintamu pada surat Al-Ikhlas membuatmu masuk ke dalam surga Allah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari di Syarah Sahih Bukhari menjelaskan, memaknakan hadis ini menjadi dalil bahwa tidak merupakan hal yang salah bila seseorang memilih salah satu surat yang dia cintai untuk diamalkan. Misalnya dia mau baca Yasin, tidak salah. Atau malam Nisfu Sya'ban baca Yasin. Kenapa baca Yasin? Orang mau baca khusus. Kenapa ada surat lain? Ada dalilnya.
yang mengajar kepada terserah orang baca surat ini, baca surat itu, dia khususkan surat itu, dia cintai surat itu, maka hal itu tidak bisa mengatakan membeda-bedakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa dikatakan oleh orang yang belajar dan segala sebab kalau seandainya hal itu dianggap membeda-bedakan Al-Quran, pasti Imam Masjid Kuba sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan bukan dia kalau kerjanya cintamu pada surat itu akan membuat masuk ke dalam surga. Menunjukkan mencintai atau membaca salah satu surat tertentu di waktu tertentu tidak bisa dilarang atau dikatakan bid'ah. Justru hal itu sudah diperbolehkan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Sebaliknya adalah hadis yang kita baca, inna a'zamal muslimin jurman. Orang muslim yang paling jahat kepada muslim lain, man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrima bisa bagi soal yang bermohon. Orang muslim yang paling jahat, paling besar dosanya, paling besar kejahatannya adalah orang yang mempermasalahkan hal yang tidak diharamkan jadi haram karena dia mempermasalahkan. Banyak sekarang muncul yang seperti ini, yang mengharamkan maulid, yang menyalahkan nisfu syafa'ah, yang menyalahkan Isra Mi'raj. Hal yang tidak diharamkan dipermasalahkan hingga menjadi haram, padahal semuanya adalah syiar. Wa may yu'azzim sya'a'irillah innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, sungguh itu bentuk ketakwaan hati. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di sinilah kita memahami bahwa keagungan syiar di masa ghaflahnya umat sangat dibutuhkan. Kalau zaman dulu sudah kuat imannya muslimin muslimat itu, tapi zaman sekarang di mana orang mau menyerukan nama Allah, di mana kumpulan-kumpulan fikir, lihat kumpulan-kumpulan dosa, lihat perbuatan-perbuatan dosa, lihat dulu latar dan hancurnya umat Muhammad SAW dengan dosa. Hadirin umat Muhammad SAW sekarang ini betul-betul menyayat hati sang Nabi keadaannya. Siapa yang berpikir, siapa yang mengingat Allah, siapa lagi yang mau peduli di malam nisfu Sya'ban sang Nabi bermunajat. Hadirin hadirat, siapa lagi yang mau baca surat Yasin yang qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Siapa yang mau menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasul makin hari makin tidak dikenal. Justru perkumpulan seperti inilah yang mesti dimakmurkan. Mereka yang tidak suka semoga diberi hidayah. Ini hadirat yang dimuliakan Allah, para ulama dan imam-imam sangat dibutuhkan menjadi kebanggaan Nabi SAW di dunia dan di akhirat, bahkan di alam barzakh. Diriwayatkan bahwa salah seorang muridnya Imam Ghazali, ketika Imam Ghazali wafat, dia bermimpi jumpa dengan gurunya, yaitu Imam Ghazali. Mimpi tidak jadi, tapi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat hal yang baik maka itu dari Allah. Barang siapa yang bermimpi hal yang baik maka itu dari Allah. Barang siapa yang melihat hal yang buruk maka itu dari syaitan. Barang siapa yang melihat hal yang baik Allah maka itu dari Allah. Maka hendaknya dia mengucap alhamdulillah. Yang mimpi buruk hendaknya itu dari syaitan, hendaknya dia mengucapkan ta'awudz atau alhamdulillah dengan syaitan rajim. Fa'innahu la yadurru. Maka mimpi buruknya itu tidak akan membawa keburukan apa-apa. Kalau mimpi baik itu dari Allah, maka pahamlah kita mimpi baik itu dari Allah dan Allah tidak berdusta. Allah tidak berdusta, maka mimpi baik itu dari Allah, patut dipercaya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani wa la yatawakkal syaitan bi."
bisa menyerupai. Dan diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, salah satu dari bentuk 41 kenabian adalah ru'yah salihah, mimpi yang baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, muridnya Imam Ghazali ketika gurunya wafat, Imam Ghazali mimpi di hadapan Rasulullah SAW untuk para nabi, lalu Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Rasul, ya Muhammad, kau ini berkata ulama umatku keambian Bani Israil. Kau ini berkata ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israil. Tentunya bukan derajat kenabian. Kenabian orang yang berwahyu, tapi kesolehannya, ibadahnya menyerupai para nabi Bani Israil. Ya, tapi bukan derajat kenabian. Rasulullah SAW berkata betul. Coba aku pengen lihat salah satu dari umat Nabi Muhammad. Temukan denganku. Aku pengen lihat yang kau bilang ulama umatmu bagaikan ulama Bani Israil. Kami ulama Bani Israil. Kata Nabi Musa, kami nabi dari Bani Israil. Pengen lihat ulama dari umatmu yang kau katakan seperti kami. Bukan maksudnya derajat sekali sebagai sebuah, bukan derajat kenabian, beda derajat kenabian jauh lebih tinggi dari ulama. Tapi ini dari segi ilmu, dari segi ibadah dan lainnya, ulama umat Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memanggil Imam Ghazali, muridnya yang tidak dalam ini. Kata Muhammad itu. Lalu Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, aku mohon izin mau menguji umatmu yang kau katakan ulama umatmu. Silahkan Rasulullah. Maka berkata Nabi Musa, Masjid, namamu siapa? Maka yang Musa dijawab, anak Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi. Aku gelarku Abu Hamid, nama Abu Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi. Maka berkata Musa ditanya nama itu gelar. Tanya nama itu gelar, namanya, nama bapakmu, nama kakekmu. Aku tidak menanyakan nama kakekmu, bapakmu, gelarmu, tidak bertanya. Yang bertanya namamu siapa? Bukan nama bapakmu, nama kakekmu, gelarmu. Tidak bertanya itu. Kenapa kau jawab seperti itu? Salah umatmu ini, ulama umatmu yang terjadi begini. Lalu dia kata, ya Rasulullah, apakah aku izinkan dijawab? Silahkan jawab. Maka berkata Imam Ghazali, wahai Nabi Musa, kau ditanya oleh Allah, memanggil kabilan ini ya Musa. Jika kau ditanya oleh Allah seperti Al-Quran ini, apa itu di kanan oleh Musa? Kau menjawab kepada Rasulullah atau Al-Waliyah atau Abu Sufyan al-Ghani wa al-Yahudi ma'al-Waliyah ma'al-Bukhra. Apa yang di kanan oleh Musa? Kau jawab, ini tongkatku. Aku bersandar padanya. Aku menggunakannya untuk menggembala kambing. Aku juga menggunakan untuk hal lainnya. Kau sendiri cuma ditanya apa yang di kananmu, kau jawab sepanjang-panjangnya. Bukan Musa berkata, dan terus berkata Rasulullah SAW, ada umatmu yang sebelumnya Musa. Musa berkata, tidak ada Muhammad demikian indahnya derajat di alam barzakh. Datang waktunya akhirat kalian akan menyusul ke alam barzakh. Kehidupan dunia yang sementara ini jadi dalam perantara dan mencapai keluhuran. Kita bermunajat semoga Allah melimpahkan keluhuran dunia dan akhirat, dunia dan akhirat, kesejahteraan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, kemakmuran dunia dan akhirat, kemudahan dunia dan akhirat. Ya Allah,
semua yang berhak didahulukan lebih dimana-mana. Tidak ada nama lebih atas yang bukan lebih dimana-mana. Ya Allah, Ya Allah, berkahi kami ketenangan, kesejukan, kebahagiaan, kedamaian. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, wahai nama yang maha itu, wahai maha menggabungkan alam semesta dari tiada, wahai maha mendidik setiap nafas kami. Berapa sisa nafas kami yang kau sisakan dalam kehidupan dunia. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kami mengaturnya dalam menjalankan perintah-Mu, dalam menjauhi larangan-Mu. Kami melakukan doa kami kepada-Mu, wahai yang maha memberi kekuatan, yang maha menghidupkan, maha mentaufikkan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Menghidupkan sisa usia kami. Kami menyesal terdepan dosa-dosa di masa mendatang. Ya Allah, kami berikan pada berkah kedermawanan dan samudera kasih sayang. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Menangkan wilayah kami, menangkan kota kami, menangkan bangsa kami, menangkan muslimin dan muslimin. Ya Allah, jauhkan musibah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha Setelah itu kita akan melakukan salat atas permintaan dari keluarga kita muslim al-Fatihah al-Muhammad bin Sa'id al-Hadir dari beberapa nama yang disampaikan untuk disolatkan kita. Mungkin ada beberapa salat selanjutnya kita sudah akhirnya berhadis kepada Rasulullah. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah rahmat رحمه الله بالأخلاق والموالد والأدب والرحمة بأحمد بن جابر بن علي بن عماد
الصلاة على روح سيد أحمد بن محمد الغار، وعلى روح سيد عبد الله بن محمد بن علي البعمر، وعلى روح سيد حسين بن محمد بعمر، وعلى روح سيد يوسف بن محمد بعمر، وعلى روح شريفة شيخ عبد علي العطاس أجركم الله. الله أكبر. اللهم